terutama di anaknya saya langsung mengasuransikan dia. Nah pertanyaannya, asuransi apa yang cocok buat anak bayi yang baru lahir? Nah kalau saya pribadi sih, saya lihat ya Zura ya, itu di rumah sakit itu kalau sekali anak-anak atau bayi opname kayak demam berdarah aja itu minimal ya, ajak mereka, aduh friend saya nggak perlu beli asuransi karena anak saya sehat-sehat. Tiba dia udah sakit, dia sudah opname di rumah sakit, dia mau buat asuransi, belum tentu pun asuransi mau terima loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laidatul Azura dalam Medcast The Other Side, Medikus Podcast The Other Side. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi teman-teman. Nah siapa lagi kalau bukan Dr. Frank. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang seberapa pentingnya sih asuransi. Yang udah nonton Medcast sebelumnya pasti udah ngikutin dan siapa sosok Dr. Frank. Langsung aja kita panggil Dr. Frank. Halo dokter. Halo Zura. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk ya dok ya? Agak sibuk lah. Tapi ini harus sempatkan waktu buat isi podcast di tempat Zura. Luar biasa ya. Dr. Frank. Ini udah yang kedua ya dok ya? Yang kedua. Zura. Jangan bosan-bosan kita panggil ya dok ya? Harus bisa selalu mengisi dan memberikan informasi ya dok ya. Nah teman-teman, kali ini memang kita akan bahas dok mungkin tentang masih seputar asuransi. Tapi ini kita lebih lebih dominan lagi gitu. Nah sekarang kalau kita lihat kasus itu banyak ya dok ya, kasus anak ya sekarang. Gagal ginjal ya, itu lebih banyak ya. Nah sebenarnya mungkin kita akan bahas lebih tepatnya seberapa penting sebenarnya itu asuransi itu untuk bayi baru lahir. Nah apakah mereka perlu diasuransikan? Itu bagaimana dok? Oke, thank you ya Zura ya, pertanyaan bagus banget ya. Kalau saya pribadi itu bayi yang baru dilahirkan baru OE aja ya. Terutama di anaknya saya langsung mengasuransikan dia. Nah pertanyaannya, asuransi apa yang cocok buat anak bayi yang baru lahir? Nah kalau saya pribadi sih lebih prefer buat untuk asuransi kesehatan anak dulu. Karena apa? Karena menurut kami medis ya, itu anak-anak di bawah usia 10 tahun sistem imunnya kan belum terbentuk dengan sempurna. Jadi the basic ialah harus buat asuransi kesehatan anak. Yang kesehatan. Karena banyak terjadi hal-hal di luar kontrol itu kayak anak-anak kena demam berdarah, terus masuk ke ICU dan harus dipantau, kenicu namanya, dan biayanya juga tidak murah. Nah jadi paling basic itu ialah dari kesehatan dulu. Nah setelah si bayi itu punya asuransi kesehatan, nextnya ialah apa? Baru memikirkan yang namanya apa? Pendidikan anak. Nah, itu Zura. Untuk pendidikan ya. Jadi memang kalau dari segi ini harusnya masuk ya ke asuransi ya dok ya? Ke asuransi iya. Baru lahir lewat bayi di atas usia 30 hari aja itu sudah langsung bisa diasuransikan kesehatan. Dan banyak banget loh teman-teman saya, teman sejawat dan anak-anaknya yang baru lahir aja itu langsung tanya ke saya, Efren cocoknya buat anak saya buat asuransi apa dulu, dibilang kayak gitu kan. Nah di saya mengedukasi mereka basic financial planning di asuransi itu ya paling basic ialah kesehatan dulu. Memang kalau kesehatan ini memang sangat penting ya, harganya mahal memang. Mahal ya. Luar biasa ya dok ya. Nah sebenarnya kalau kita kembali lagi tadi ke topik, nah itu dok kan ada asuransi kesehatan dan pendidikan. Nah bagaimana caranya mungkin di sebagian luar sana orang tua ada yang berpikiran bahwasannya asuransi ini belum perlu di saat dia baru lahir. Nah itu bagaimana kalau ada mungkin mitos atau fakta yang seperti itu gitu dok? Sebenarnya begini, kalau misalnya orang tuanya bisa yakin dan dia bisa jamin anaknya tidak akan memerlukan kondisi rawat inap di rumah sakit dan masih bisa ditanggulangi secara finansialnya sih gak ada masalah. Karena begini loh, anak-anak demam batuk pilek kayak diare itu kan tidak semuanya harus opname sebenarnya. Tapi kadang-kadang case-case tertentu yang dia udah batuknya udah lama dan dia demam dan kondisi badannya drop yang membuat dia mau nggak mau harus opname, itu kan biayanya tidak murah dan rata-rata ya saya lihat ya Zura ya, itu di rumah sakit itu kalau sekali anak-anak atau bayi opname kayak demam berdarah aja itu minimal butuh sampai 20 jutaan bahkan sampai 30 jutaan tergantung case by case nya juga. Itu baru demam berdarah ya dok? Baru demam berdarah. Apalagi zaman-zaman sekarang kan gagal ginjal akut lah, itu kan memang belum banyak tapi ada case nya dan itu costnya nggak murah.
Nah, sekarang kan tergantung ya mau tanggung pribadi atau mau dibayar orang lain. Kalau mau dibayar orang lain ya sisihkanlah sedikit uang yang ada buat asuransi kesehatan anak untuk gitu. kesehatan gitu ya. Jura. Karena memang sangat penting ya dok ya. Apalagi tadi kita kembali ke topik yang memang kesehatan dan lalu pendidikan. Jadi sebenarnya dua-dua itu berjalan beriringan ya dok ya sebenarnya. Kalau saya pribadi untuk anak saya ya, ini saya bercerita dari pengalaman saya. Kalau dari anak saya buat di kesehatan dulu. Nah, terus saya menghitung plafonnya saya, budget saya. Kalau mencukupi, saya akan masuk ke pendidikan anak. Untuk pendidikan anak. Nah, kalau untuk asuransi kesehatan anak sih harusnya sangat murah ya, sangat ekonomis ya. Kalau menurut saya ya, jadi satu hari lebih kurang ya. Itu hanya kita bisa menyisihkan sekitar 10.000 per hari aja. Kita sudah bisa buat asuransi kesehatan anak yang sesuai tagihan rumah sakit loh. 10.000 per hari. 10.000 per hari aja. Cuma berarti per bulannya 300.000 per bulan. Itu udah bisa dapat asuransi kesehatan yang bisa cover one bed one room, kemudian limitnya sampai 15 miliar pengcoverannya. Luar biasa. Memang luar biasa teman-teman ya. Itu memang ini ya dok ya. Memang kalau untuk kesehatan ya kalau kita hitung 10.000 per hari sekarang dapat apa ya kan dok kalau kita belanja gitu. Benar, kita isi pulsa kadang-kadang lebih dari 10.000 loh. Bisa ya dok. Nah, berarti memang kita harus masuk ke sana ya karena realistis ya dok ya memang begitu ya. Prinsipnya gini, ada income, jangan ada sisa baru ditabung. Pasti nggak pernah ada. Dari sisa jadi sisi. Nah, itu sekali. Karena kalau kita mau menabung setelah ini nggak mungkin ya dok ya, ada saja mungkin pengeluaran. Ya benar. Jadi kan kalau yang saya pelajari ya, bagaimana ya anak-anak itu dilatih sejak kecil bagaimana cara dia menabung, money allocation namanya, berapa persen buat dia tabung, berapa persen buat dana pendidikan, berapa persen buat dana darurat dan harus dibuat pos ke asuransi dan lain-lain. Nah, tapi ingat kalau misalnya penghasilan dia belum mencukupi untuk membuat asuransi kesehatan anak, berarti PR orang tuanya apa? Cari income tambahan supaya bisa agak berlebih dan dia bisa buat asuransi pendidikan anak dan kesehatan anak gitu loh. Berarti memang ada solusinya ya dok ya. Karena kebanyakan kalau dari info nih saya belum ada nih pendapatan yang begini. Sebenarnya itu ada solusinya ya. Cari pendapatan yang cari ekstra pendapatan atau ada satu solusi lagi sih. Contohnya kalau misalnya kita kerja sama orang digaji 10 juta per bulan nih. Nah, kalau bos kita bilang Ai, penghasilan kamu akan saya kurangi 10% karena kondisi perusahaan agak turun. Nah, kalau kita sebagai pekerjanya tentunya kan menyesuaikan, udahlah saya agak berhemat-hemat dikit. Nah, artinya kalau kita berhemat dikit, berhemat 10%, anggap penghasilan kita agak berkurang aja kan bisa diposkan buat asuransi. Iya, betul sekali. Sih, sebenarnya cara kita memanage ya dok ya. Iya, karena itu penting sekali apalagi kalau sudah masalah kesehatan, itu memang kesehatan nomor 1 ya dok. Iya, benar. Nah, kembali lagi teman-teman ke topik awal. Nah, sebenarnya dok, bagaimana sih, apakah ada tips dan trik dari dokter? Mungkin tadi dari pembahasan sebelumnya sudah ada beberapa tips ya dok. Nah, apakah ada lagi? Karena mungkin sekarang pemikiran orang tua pada umumnya ini mungkin maaf ya dok ya, mungkin ada yang bilang untuk asuransi susah lah begini nanti pencairan segala macam. Nah, itu bagaimana dok? Apakah ada agar teman-teman di rumah juga bisa membuka pikirannya lagi bahwasannya asuransi itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Oke, thank you ya Jura ya. Nah, sebenarnya paling gampang untuk membuktikan asuransi itu gampang cara atau enggak ya, kita berdiri di standnya rumah sakit aja. Contoh nih, kita berdiri di rumah sakit Columbia, contoh. Nah, kita di sana bisa melihat bahwasannya asuransi benar-benar bayarkan klaim orang loh, dan banyak klaim orang terbantu loh. Nah, dari sana aja udah bisa, oh ya memang dia benar-benar dibayarkan klaimnya ya. Nah, karena yang paling banyak orang-orang tahu tuh apa? Dengar dari orang nggak cair klaimnya apa gimana, itu kan kata orang. Padahal kalau kita berdiri di rumah sakit A, B, C, D, nah itu paling banyak bayar, dan pihak rumah sakit pun paling senang kalau dengan pasien asuransi loh, karena dia pasti dibayar. Kalau pasien umum, kadang-kadang pihak rumah sakit dia agak takut, entah si pasien ini dia sanggup bayar nggak? Maaf cakapnya seperti itulah. Nah, itu fakta yang terjadi gitu loh. Karena kalau sudah asuransi itu sudah pasti ya dok ya, akan ada yang menanggung begitu ya.
Kalau asuransi yang tertulis di kontrak itu ialah pasti, tapi kalau investasi ya saya nggak berani jamin ya. Iya, betul sekali. Itu sih. Karena itu adalah dua hal yang berbeda ya, Dok. Yes, benar-benar. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan jawaban dari Dr. Frank sendiri bahwasannya memang kalau saya mungkin mengambil kesimpulan itu penting ya, Dok ya, untuk bayi baru lahir itu penting diberikan asuransi karena mungkin beberapa yang sudah kita jabarkan tadi. Nah, kembali lagi ini Dok untuk pembahasannya, apakah ada pesan dan trik dari dokter untuk teman-teman di rumah mengenai yang mungkin sekarang banyak mama-mama wannabe ya, mungkin mama muda yang lagi hamil, apakah ada trik untuk bisa masuk asuransi atau pentingnya asuransi begitu? Thank you Jura. Gini, saya akan sebutkan ada 3 hal ya. Kenapa sih kita harus siapkan asuransi pendidikan anak atau kesehatan anak dari saat ini juga ya? Yang pertama apa? Karena faktor inflasi. Sekarang kita kuliah aja, contoh nih, ekonomi aja dari masuk sampai tamat mau kena 100 juta sekarang ini. Nah, 10 tahun lagi udah jadi berapa? Itu namanya faktor inflasi, itu yang pertama. Yang kedua apalagi? Faktor ketidakpastian visi orang tua. Sekarang dia dalam keadaan sehat, fit apa gimana, dia bisa bekerja dan dia bisa menghasilkan uang. Nah, saran saya sisihkan sedikit uang buat memiliki asuransi kesehatan anak atau buat bos dana pendidikan anak. Karena apa? Karena bisa dijamin nggak 5 tahun ke depannya itu si orang tua tetap sehat-sehat dan dia bisa bayar asuransi itu loh. Betul. Nah, terus yang kedua apa? Yang ketiga apa? Faktor ketidakpastian ekonomi orang tua. Sekarang dia bisa berpenghasilan lumayan, ayo sisihkan karena 5 tahun 10 tahun lagi tuh bisa berubah-berubah, bisa jadi lebih hebat, bisa juga turun. Nah, itulah kenapa kita harus sisihkan sedikit uang buat dana pendidikan anak ataupun asuransi kesehatan anak. Nah, untuk yang kesehatan anak, kenapa kita harus masuk sejak dini ya? Banyak loh Jura loh, banyak ketika saya ajak mereka, aduh friend saya nggak perlu beli asuransi karena anak saya sehat-sehat. Tiba dia udah sakit, dia sudah opname di rumah sakit, dia mau buat asuransi, belum tentu pun asuransi mau terima loh karena sudah ada pre-existing condition. Nah, itu dia bisa dikecualikan. Itu sih Jura. Jadi saran saya sih sisihkan sedikit dari penghasilannya untuk dibuat asuransi. 10% aja dari penghasilan. Gak banyak-banyak ya. Gak usah banyak. 10% aja tapi untuk jangka panjang. Jangka panjang, ya. Nah, betul sekali. Nah, teman-teman sudah ada mungkin poin-poin yang bisa dicatat untuk mama-mama muda di luar sana yang mungkin akan melahirkan, mungkin akan lebih baik ya Dok ya, untuk mengcover bayinya dengan asuransi. Benar. Ya, Dok ya. Karena ini loh banyak ya Jura ya, banyak orang tua yang bilang ke anaknya, nak nanti ketika kamu udah tamat SMA pingin kuliah apa? Nah, tapi pertanyaannya kita sebagai orang tua itu sudah persiapkan nggak dari saat ini? Nah, itu yang paling sering. Apakah orang tuanya sudah mempersiapkan atau belum? Ya, betul sekali. Sebenarnya kan kalau saya ditanya mau buat dana pendidikan anak di mana saja, tidak harus melalui dari asuransi, enggak. Bisa lewat bank, bisa lewat simpan di reksadana, di obligasi atau apa. Yang penting konsisten. Tapi ada satu hal, harus ada satu rekening yang ada unsur asuransinya untuk memproteksi biar tetap tertabung dengan baik gitu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan, besok aja pun kadang nggak tahu ya Dok ya. Jadi memang kita harus persiapkan dari dini ya. Betul sekali. Nah, teman-teman harus tahu kalau sebenarnya untuk bayi itu memang disarankan dan penting untuk masuk di asuransi. Nah, teman-teman mungkin dokter kalau kita bahas lebih dalam lagi nanti temanya beda ya. Bukan tentang bayi lagi ya. Karena di sini kita mengcover tentang bayi yang baru lahir. Nah, next mungkin kita akan undang lagi begitu Dok. Boleh. Thank you. Siap. Mungkin kita akan bahas lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Dr. Frank untuk ilmu dan masukannya untuk saya khususnya dan teman-teman di luar sana. Terima kasih dokter. Thank you Jura. Nah, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Pastinya akan ada hal-hal yang menarik lagi. Siapakah bintang tamu selanjutnya? Jangan lupa tonton terus Medikus Podcast di Other Side setiap hari Sabtu pada pukul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.